Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hafalan 10 ayat Al-Quran mengenai pelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga mengenai turunnya Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 185 mengenai fungsi daripada Al-Quran, yakni sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyashum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam bepergian, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Yang ketiga, surat Al-Kafirun ayat 1-6 mengenai toleransi beragama. Kita bersosialisasi dengan semua kalangan pemeluk agama, akan tetapi kita harus tegas dalam masalah akidah dan ibadah, jangan dicampur adukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budum ma a'badtum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula bukan penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Yang keempat, surat At-Taubah ayat 122 mengenai perintah untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya,
Dan tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, dan agar mereka dapat menjaga diri. Yang kelima, surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 mengenai mulianya orang yang mencari ilmu, yaitu Allah akan meninggikan derajat bagi orang yang berilmu. Syaratnya harus beriman terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka berikanlah, maka Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang keenam, surat Toha 132 mengenai perintah untuk mengajak keluarga mengerjakan sholat dan sabar dalam menunaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan sholat dan sabar dalam menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Yang ketujuh, surat Al-Baqarah ayat 148 mengenai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan selama itu di dunia agar di akhirat mendapatkan pahala yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan, surat Al-Qasas ayat 77 mengenai keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
Yang kesembilan, surat Ali Imran ayat 104 mengenai perintah untuk menyeru kepada yang baik dan mencegah seseorang berbuat kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara segolongan di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan yang ke-10, surat Asy-Syura ayat 38 mengenai perintah untuk melakukan musyawarah ketika ada persoalan untuk mencapai kata mufakat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa qamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan di antara mereka diputuskan dengan musyawarah, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, an Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Artinya, dari Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Nabi. Hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah tentang mencari ilmu. Haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Hafs bin Sulaiman qala haddatsana Katsir bin Shingdir an Muhammad bin Sirin an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadhi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kam qallidil khanaziri al jauhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Riwayat Ibnu Majah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar dari Hafiz bin Sulaiman, dari Katsir bin Shindir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan menempatkan ilmu kepadanya bukan ahlinya seperti memakaikan intan, permata, dan emas kepada binatang babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafassallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wa wallahu fi aunil abadi ma kana al abadu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah
wa hufathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah wa man battala bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadhil lafzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan baginya dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan baginya menuju ke surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah dari beberapa rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka suatu ketenangan. Rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa terkejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz ini. Hadis yang keempat. Haddatsana Muhammad bin Isa yakni Ibnu Tabba'. Haddatsana Ibrahim bin Sa'din an Abdul Malik ibni Rabi' ibni Sabrah an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muru asy-syabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa yakni Ibnu Tabba' dari Ibrahim bin Sa'ad dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dari kakeknya, yang berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun, dan ketika mereka berusia 10 tahun, jika mereka tidak mau mengerjakan sholat, maka pukullah mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis yang kelima, qala Abu Sa'idin amma hadza faqad qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Artinya dari Abu Sa'id bahwasanya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman.